Ya oke guys, kembali lagi bersama gue. Di video kali ini gue mau prepare Karimun gue buat mudik. Jadi ini sekalian tips untuk kalian untuk mempersiapkan kendaraan kalian untuk berangkat mudik atau berpergian jauh. Nah, kali ini yang mau gue lakukan adalah korek radiator dulu. Jadi kemarin sempat dipakai keluar kota buat naik-naik gitu, nanjak ke daerah Kopeng. Dan gak gue sangka ternyata malah overheat Karimun gue. Padahal sebelum-sebelumnya di kota tuh biasa aja, nggak pernah overheat. Nah, mungkin emang treknya agak nanjak dan ya dalam radiator itu ada yang sirkulasinya nggak lancar. Padahal extra fan nyala, ya maksudnya pada normal, tapi emang kayaknya dari internal radiatornya. Jadi mau nggak mau mesti dikuras biar sirkulasinya lebih lancar juga. Dan selain itu kita mau servis juga. Nah, ini gue mau ke Saman Speed juga. Jadi habis dari tempat radiator, gue mau ganti oli dan ya pokoknya full lah, engine flush gitu-gitu. Nah, ini gue mau pakai produk dari Preston. Nah, ini Preston ini yang high performance motor oil yang 10W40. Nah, ini sesuai dengan spek mobil gue. Seperti yang gue selalu bilang, kalau kalian ganti oli, tetap perhatikan spek olinya. Nah, ini kalau mobil gue butuh 4 liter. Jadi ini ada 4 botol. Yang 1 liter ini sebenarnya juga ada yang langsung gede. Nah, ini kita lihat produknya ya. Nah, ini botolnya warna kuning dan Preston itu emang kalau kalian lihat pasti produknya kebanyakan warna kuning semua. Nah, ini sudah dilengkapi dengan EcoGuard teknologi. Ini selain itu, nah, gue juga pakai ini dulu nih, karburator dan injektor cleaner dari Preston juga. Nah, ini ada fast cleaning formulanya. Selain itu juga kita pakai engine flush dulu sebelum ganti oli. Jadi biar bersih banget dan ya kerak-kerak yang di dalam mesin juga ikut terbuang. Nah, ini pakainya itu sebelum kalian ganti olinya, kalian tuangkan ini dulu, lalu nyalakan mobil selama 5 menit. Setelah itu baru kalian buka tampungan oli di bawah dan biarkan olinya terbuang. Lalu setelah itu dituang oli yang barunya. Dan nggak kelupaan, setelah itu kita pakai Preston Engine Degreaser. Nah, ini buat bersihin blok mesin luar gitu. Jadi biar kalau kalian habis servis gitu kan ada sisa-sisa oli di luar. Nah, kalau mau gampang bersihinnya pakai ini nih. Ini dijamin ampuh dan mudah untuk membersihkan sisa-sisa oli ataupun kerak-kerak oli yang ada di dalam engine bay kalian. Jadi nanti kita pakai semua ini. Oh iya, selain itu karena udah lama nggak ganti busi, gue juga prepare ganti busi biar nggak ada apa-apa. Karena yang sebelumnya itu juga businya itu, jadi sebelum yang ini tuh iridium. Dan iridium tuh kalau kata beberapa orang, di mesin yang masih karburator itu performanya lebih cepat menurun gitu loh. Jadi ya udah gue sekalian ganti yang biasa aja deh, biar durability-nya juga lebih lama dan menghemat cost biaya ganti busi. Dan emang busi biasa ini harganya lebih bersahabat daripada iridium kayak gitu. So kita langsung aja menuju bengkel radiatornya, yaitu di nama bengkelnya Selaras di daerah Jombor. Nah, jadi kita langsung ke sana aja yuk. Guys, jadi gue udah sampai di Selaras dan ini pinggir jalan sih. Jadi mungkin agak berisik. Ini benar-benar di pinggir flyover Jombor dan ini bengkelnya tuh lumayan luas. Jadi ini di dalam tuh bisa banyak mobil dan ini mobil gue lagi ditanganin. Cuma ini karena jam 8 benar-benar baru buka jadi masih sepi. Jadi mobil gue bisa langsung dikerjain di sini. Dan tadi udah konsul soal keluhannya gitu-gitu, emang ya mungkin bisa jadi ada yang nyangkut biasanya, karena kalau buat dalam kota kan aman, terus buat luar kota nanjak bisa jadi ada yang nyumbat lah. Nanti kita cek dulu ini biar dibongkar dulu sekalian dibersihin. Ini tuh aslinya harusnya langsung plong, cuma ya, ini jadi ada beberapa yang kesumbat gitu ya. kesumbat ini contohnya ini. Ini gara-gara kotor lewat kayak banjir gitu kali ya, Pak? Ya. Bisa juga ya? Enggak, ini apa? Memang kotoran dari mesin. Oh iya, berarti cuma sumbat-sumbat ini doang ya? Iya. Tinggal dibersihin aja berarti ya? Dibersihkan aja, nanti
insya Allah udah cukup. Oh iya ya udah. Oke Pak, coba dibersihin Pak. Kalau dari selang-selangnya ada yang dibersihin juga nggak berarti Mas? Kalau selang enggak mas. Cuma emang itu radiatornya aja ya? Kecuali kotor banget selang. Kalau ini masih belum terlalu kotor? Enggak ada. Oh, rutinnya berapa bulan sekali deh Mas kalau buat bersihin? Kalau bersihin radiator ya maksimal 1 tahun mas. Maksimal 1 tahun ya? Iya, tapi tergantung pemakaian juga. Oh iya, iya. Ini kayaknya udah 2 tahun sih mau kayak agak kotor gitu ya. Udah kotor. Oh. Berarti tadi tuh yang pakai udara tuh tes buat bocornya ya Mas? Iya, buat bocornya itu. Oh. Ini. Tapi ini radiatornya hitungannya masih bagus nggak Mas? Ini ya? Ini masih bagus mas. Masih bagus ya? Iya. Oh. Akhirnya kan udah agak ada yang penyok gitu loh. Kalau penyok kayaknya belum ada nih mas, masih Belum ada ya? lancar. Masih lancar ya? Berarti prosesnya ya cepet juga ya Mas, tinggal ini pasang habis itu diisi berarti Diisi, pakai air coolant. Oh iya. Oke, coba kita lihat habis ini suhunya stabilnya di berapa. Kalau kipas masih bagus, itu juga. Oke guys, jadi udah kelar dari Selaras. Tadi nggak ngobrol banyak sama orang ownernya. Jadi ya memang mampet dan memang harus rutin ngebersihin paling enggak setahun sekali. Dan kalau untuk kurasnya itu maksudnya kayak coolant-nya yang di dalam radiator diganti baru itu paling enggak 6 bulan sekali. Jadi air coolant itu ada kadaluarsanya juga, nggak selamanya bisa dipakai di dalam radiator gitu loh. Dan ya tadi dapat obrolan ini tuh memang ownernya juga asik buat diajak sharing. Jadi kalau kalian kesana kalian bisa konsul, sekalian nanya-nanya, kalian kurang paham apa nanti bisa dijelasin juga di sana. Nah sekarang nanti gue bakal rinciin biayanya di akhir video, kayak radiator berapa. Dan di Selaras ini juga garansi selama 3 bulan, jadi enak banget. Jadi kalau kalian bersihin atau apa dapat garansi 3 bulan dan ditempelin stiker juga pokoknya di dekat radiator sebagai reminder kayak ya garansi 3 bulan. Terus kalian juga biar ingat, oh udah setahun apa belum nih dari terakhir korek radiator kayak gitu. Oke guys, balik lagi bersama gua. Nah kemarin tuh sebenarnya kan kita udah niat mau servis di Saman Speed, dan ternyata akhirnya Saman Speed itu penuh. Bahkan sampai ini sehari setelahnya gue kesana masih penuh, karena emang kalau lagi mau lebaran pasti bakal penuh. Jadi kita coba ke bengkel lain yang emang kebetulan ini juga mau nyoba bengkel baru, dan dia udah biasa nanganin Karimun di sana. Jadi ya kita sekalian coba bengkel dan kita ganti oli Preston, terus pakai engine flashnya juga. Pokoknya kita benar-benar persiapkan mesin itu sesegar mungkin untuk berpergian jauh gitu. Jadi kemarin akhirnya malah gue ngestandarin knalpot Karimun gue, nggak ngestandarin banget sih, karena ya pokoknya diracik ulang lagi sama Dian knalpot. Thank you banget Dian knalpot. Ternyata mobil gue kemarin tuh jatuhnya ngempos, dan sekarang udah lebih enak karena pipanya udah pas lah, nggak kegedean. Jadi tinggal resonator aja yang masih kegedean. Jadi PR-nya perlu nyari resonator yang ukurannya pas untuk 1000 cc. Jadi kayak gitu. Nah sekarang kita langsung aja. Nah ini bengkelnya agak unik karena posisinya di parkiran hotel. Jadi kita langsung meluncur aja ke sana yuk. Oh guys, jadi kita udah sampai di bengkelnya, dan ini yang seperti tadi gue bilang di parkiran hotel. Nah ini lagi ada punya Mas Iki juga yang kemarin udah kita review. Dan ini kayaknya punya Pak Karnonya sendiri yang emang yang ngerjain soal Karimun ini. Jadi nanti kita coba ngobrol dikit-dikit sembari ini Pak Karno masih ngurusin mobilnya Mas Iki. Jadi ini sambil nunggu
dingin juga, biar enak kan kalau servis daripada panas-panas. Mending tunggu dingin dulu. Oke guys, jadi ini karena masih ngerjain mobilnya Mas Siki, kita coba engine flash sendiri aja. Jadi kan ini ditunggu juga selama 5 menit biar kotoran kerak-keraknya, lumpur-lumpurnya gitu ikut luntur. Jadi nanti tinggal dibuang pas buka tampungan oli bawah. Jadi ini sambil dipanasin selama 5 menit. Dan ini tidak akan merusak komponen mesin mobil kalian juga. Nih, help remove sludge. Nah ini nih mesti rutin setiap servis beberapa kali, ini harus kalian gunakan juga nih. Jadi biar performa mesinnya agar lebih bertenaga, responsif dan aman juga digunakan untuk setiap kali ganti oli kayak gitu. Ini cara pakainya nih ya, ini udah ada cara pakainya. Periksa ketinggian permukaan oli, pastikan pada batas aman, campurkan dengan oli lama, nyalakan dan biarkan tetap pada RPM stasioner selama 5 menit atau maksimum 10 menit. Lalu matikan mesin dan keluarkan oli lama. Ini nggak boleh sambil pakai jalan atau RPM-nya di gas-gas tinggi kayak gitu. Oke, langsung kita coba aja yuk. Tunggu siram mending ngono. Itu maksudnya masih bisa apa enggak? Udah jelek, Ya udah nggak maksimal. Oh ya berarti dari sini kan juga kelihatan kalau ini oli kan berarti Ringseker bisa, bisa oli loh. oh ya. Ringseker bisa, Silklep bisa. Itu mesti telah buka. Guys, jadi untuk servis ini udah semua dan tadi pengapian juga di setting ulang. Terus PR gue tinggal bersihin karburator aja, nanti gue pengen nyoba bersihin sendiri di rumah. Oli udah diganti, busi juga udah baru, dan oli ini ternyata gue baru tahu takarannya ini 3 liter. Dan nanti rutin setiap bulan atau setiap berapa saat kalian harus ngecek buat nambahin, karena pasti bakal berkurang. Tapi gue baru tahu kalau ternyata 3 liter, karena selama ini gue ngisi 4 liter ternyata oli Karimun, tapi ternyata 3 liter. Jadi ya kita coba ya 3 liter perbedaannya rasanya juga seperti apa, dan jadinya olinya satu bisa buat cadangan juga. Oke, ini sisa-sisa produk yang kita gunakan, filter oli ori dari SKP. Lalu tadi udah pakai engine flash juga dari Preston, dan busi pakai Bosch. Dan ternyata emang udah usianya untuk harus ganti. Jadi sekalian ya kita sekalian cek apa aja yang perlu dibenahi di Karimun. Kondisi tadi benar-benar hujan deras pas lagi servis, jadi tidak memungkinkan untuk kayak ngobrol atau apa karena pastinya bakal berisik banget. Jadi ya tadi Karimun gue ini pengapian akhirnya disetting ulang kayak derajat delco atau apa ya, itu diatur ulang karena tadi terlalu maju atau gimana gitu. Dan sekarang yang gue rasain ya habis servis sama Pak De Karno, ya mungkin karena oli juga akhirnya 3 liter doang gue taunya, itu jadinya lebih enteng tarikannya dan lebih halus juga karena oli dari Preston ini ya teknologinya canggih juga, jadi membantu jadi halus suara mobilnya, dan gesekan benda-benda metal di dalam mesin pun juga jadi terlindungi oleh teknologi yang dipunyai oleh oli Preston ini. Nah selain itu juga kan karena tadi udah di engine flash, jadi kotoran kerak sludge-nya gitu yang kental gitu juga udah keluar semua, jadi lebih bersih dan lebih enak tenaganya kayak gitu. Gua kalau yang di Jogja gue rekomendasiin sih untuk Karimun kotak ya, servis sama Pak De Karno, dan urusan apapun konsul sama Pak De Karno itu juga enak gitu loh, dibantu dan apa ya,
ya kalian bisa dapat masukan lain-lain lah soal kondisi karimun kalian tuh kayak gimana kayak gitu. Nah ini ada tadi kan karena ketemu Mas Siki juga, jadi gue dapet barang baru juga untuk di karimun gue, yaitu kayak ini nih. Ini namanya reading lamp gitu. Ini nggak terlalu terang sih kalau lagi kondisi sekitar masih terang. Nah ini dicolok ke lighter terus jadi kayak lampu baca gitu nih. Ini kalau di mobil-mobil 90s gitu tuh masuk sih pakai kayak gini, dan ini tulisannya Carmate tuh made in Jepang. Nah ini harganya di online itu beragam, tapi ada yang 17.000 dan 20.000. Cuma ini kayak akhirnya apa ya, kardusnya itu kayak NOS gitu loh, new old stock, karena ya udah kuning kayak gini, terus udah kotor kayak gini. Tapi emang kalau buat baca sih ya udah lah ya, ada ini kadang lebih terang. Cuma kalau ini ya sebagai pemanis 20.000 worth it sih. Nanti kita coba kalau malam seperti apa. Dan ini PR di mobil gue ya masih nanti kita bersihin karburator pakai Prestone karburator cleaner ya. Sekarang kita lanjut pulang dulu. Oke guys, biar lebih maksimal kita juga nggak lupa bersihin karburatornya dulu pakai Prestone karburator dan injektor cleaner. Nah kebetulan karena mobil gue ini masih karburator, jadi tinggal semprot-semprotnya itu buka ini box filter udara, habis itu nyalakan mesin dan kita mainkan gasnya sambil disemprotkan dengan Prestone karburator dan injektor cleaner ini. Nah, terakhir nggak lupa nih guys, kita gunakan engine degreaser untuk membersihkan mesin. Jadi biar mesin bersih luar dan dalam, jadi enak juga nih untuk dilihat. Nah, cara pakai juga mudah nih guys. Gue contohin langsung nih ya cara pakainya nih. Oke guys, so itu aja untuk video kali ini. Thank you banget buat yang udah nonton. Dan selain yang gue persiapkan untuk mudik sebagai kemarin itu dari servis radiator dan servis mesin, kalian juga bisa jangan lupa untuk cek kaki-kaki kendaraan kalian, karena itu fatal banget. Apalagi kalau udah ada bunyi-bunyi, kalian langsung cek dulu aja sebelum dibawa ke berpergian jauh. Dan jangan lupa kalau mesin juga untuk mengingat kendaraan yang udah usianya lebih agak lama, jangan lupa untuk cek bagian belt-beltnya seperti fan belt, timing belt. Nah itu harus dicek sekalian usia pakainya udah berapa kilometer, karena setiap beberapa kilometer itu wajib diganti sebelum akhirnya putus secara mendadak gitu. So itu aja, dan thank you banget buat Prestone. Nah kalian yang mau tahu lebih lanjut tentang produk Prestone ada apa aja, kalian bisa langsung kunjungi aja Instagramnya @Prestone Indonesia, dan kalian bisa kunjungi Tokopedia-nya ataupun Shopee-nya, nanti linknya gue taruh di deskripsi. So itu aja, sampai ketemu di video baru berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.